Hai, Sobat. Interaksi sosial yang dilakukan oleh beberapa manusia menimbulkan terbentuknya suatu kelompok sosial. Kelompok sosial yang terbentuk akibat interaksi tersebut pun bermacam-macam, tidak hanya terpaku pada satu jenis saja. Seseorang dalam satu waktu bisa menjadi keanggotaan lebih dari satu kelompok sosial. Apa saja macam-macam kelompok sosial tersebut? Mari kita simak bersama. Dilansir dari buku Pengantar Sosiologi, 2014 karya Nurani Suyomukti, dijelaskan jenis-jenis kelompok sosial, yaitu A. Kelompok teratur. Kelompok teratur terdiri atas 1. Kelompok sosial primer dan sekunder. Kelompok sosial primer adalah kelompok sosial yang antar anggota bisa mengenal secara pribadi dan akrab. Kelompok sosial primer disebut juga sebagai face-to-face group karena mempunyai hubungan interaksi yang intensif. Ciri utama kelompok sosial primer adalah intensitas interaksi sosial yang intim, lebih mengarah pada kasih sayang, kedekatan, dan keakraban. Dari segi anggota, kelompok sosial primer mempunyai anggota yang relatif sedikit. Contoh kelompok sosial primer adalah keluarga inti dan keluarga besar. Sedangkan kelompok sosial sekunder adalah kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal, dan interaksi sosial di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Ciri-ciri kelompok sosial sekunder adalah kedekatan personal anggota tidak terlalu diperhitungkan, komunikasi yang dibangun bersifat sementara dan impersonal, serta orientasi pembentukan kelompok adalah tujuan yang ingin dicapai. Contoh kelompok sosial sekunder adalah partai politik, perhimpunan serikat pekerja, koperasi, perseroan terbatas PT, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, dan sebagainya. 2. Kelompok sosial formal dan informal. Kelompok sosial formal adalah kelompok sosial yang terbentuk secara resmi demi mencapai tujuan tertentu. Kelompok sosial formal mempunyai sistem kerja yang jelas dan mempunyai program kerja yang dibangun dalam sistem hubungan kelompok formal. Hubungan antar anggota diikat oleh aturan yang tegas dan mengikat serta koordinasi terjalin secara intensif. Hal tersebut terjadi karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Contoh kelompok sosial formal adalah sekolah, lembaga pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan kelompok sosial informal adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok sosial informal biasanya terbentuk karena pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang. Pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang itulah yang menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalaman yang sama. Kelompok sosial informal bersifat tidak resmi, artinya tidak terikat pada aturan hukum tertentu. Contoh kelompok informal antara lain teman sebaya, kelompok arisan, dan lain-lain. 3. Paguyuban dan patembayan. Paguyuban juga dikenal sebagai Gemeinschaft. Kelompok sosial ini adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan erat, intim, dan harmonis dalam setiap anggotanya. Mereka memiliki ikatan batin, dan hubungan yang berlangsung ini bersifat informal. Contohnya kelompok kekerabatan di desa. Sedangkan patembayan dikenal juga dengan sebutan Gesellschaft, yaitu kelompok sosial yang hanya bersifat sementara dan semu. Bentuk kelompok ini sering terdapat dalam hubungan atau ikatan perjanjian berdasar pada ikatan timbal balik, contohnya ikatan antar pedagang 4. In-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial tempat seorang individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kita atau kami. Sedangkan out-group merupakan kelompok sosial di luar in-group, atau di luar kita. Kelompok di luar in-group biasanya disebut sebagai mereka. Misalnya, kami adalah mahasiswa Universitas Indonesia, sedangkan mereka adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. 5. Kelompok referensi dan membership. Dalam buku Ensiklopedia Sosiologi Kelompok Sosial, 2018 karya Joan Hesti Gita Purwasi dan kawan-kawan, dijelaskan definisi kelompok referensi yaitu kelompok yang dijadikan acuan bagi seseorang. Kelompok referensi sering dijadikan acuan dalam menilai kelompok lain. Selain itu, kelompok referensi juga mampu memberikan pengaruh terhadap sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang. Contoh kelompok referensi adalah public figure yang dapat memengaruhi kepribadian seseorang sehingga terbentuk suatu kelompok penggemar dalam masyarakat, atau dikenal sebagai fans club. Sedangkan kelompok membership adalah kelompok yang di dalamnya individu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Suatu kelompok bisa dikatakan sebagai kelompok membership apabila antar anggota di dalamnya bisa mengetahui dengan jelas status keanggotaan satu dengan yang lain. 2. Kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur terdiri atas A. Kerumunan merupakan individu yang berkumpul secara
secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Kerumunan terbentuk karena adanya pusat perhatian. Oleh sebab itu, kerumunan akan segera menghilang setelah pusat perhatiannya hilang. B. Massa adalah orang-orang yang berkumpul pada suatu tempat dalam jumlah yang besar dan heterogen, tidak terdapat interaksi, tidak mampu bertindak secara teratur, memiliki sikap yang kurang kritis, dan mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Kelompok yang tersebar, relatif sangat besar, dan memberikan reaksi-reaksi berbeda terhadap rangsangan yang sama. Contoh dari massa adalah demonstrasi. C. Publik seringkali dikaitkan dengan individu-individu yang melakukan perilaku sama, namun di tempat yang berbeda. Massa tidak sama dengan kerumunan. Penonton konser musik di stadion merupakan kerumunan, sedangkan orang-orang yang menyaksikan konser musik melalui televisi masing-masing merupakan publik.